teman-teman, saya minta teman-teman berperan sebagai siswa kelas 3 SMA. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya untuk kesukarelaan teman-teman untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya ingin kita berkenalan. Saya ingin dari adik-adik dulu berkenalan, baru kemudian saya minta dari adik yang sebelah kanan saya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Septian Indawari, asal dari Gorontalo. Baiklah, nama saya Rina Tarian Malwa, saya asal dari Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Siska, asal dari Sumatera. Nama saya Pina Mahmud, asal dari Loyang. Nama saya Satria, asal dari Kuantan. Nama saya Selvi, asal dari Kamila. Oke, baik. Setelah melakukan perkenalan, teman-teman adik-adik sudah melakukan perkenalan. Sekarang giliran saya. Nama saya Fitrawati Lawani, asal dari kota Gorontalo. Ya. Ada yang ingin bertanya? Status, Bu? Status saya sudah menikah, sudah punya anak satu. Suami berapa, Bu? Alhamdulillah suami saya baru satu. Oke, adik-adik, pelaksanaan bimbingan kelompok kali ini tujuannya untuk mengentaskan permasalahan yang adik-adik hadapi, dan juga dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita ada asas-asas di dalamnya, yaitu ada asas kerahasiaan. Di sini asas kerahasiaan dalam bimbingan apa yang kita laksanakan jangan dibeberkan kepada orang lain atau ke teman-teman kalian. Kemudian ada asas keterbukaan. Saya ingin adik-adik terbuka dalam mengungkapkan masalah-masalah yang adik alami atau apa yang ingin adik pertanyakan untuk saya. Sudah jelas? Jelas. Oke, sebelum kita masuk ke boleh kita bermain? Boleh. Ada yang ingin bermain? Oke, Ya. saya adik-adik berdiri. Oke, berdiri di tempat masing-masing. Permainan saya namanya lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Jelas? Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Ya. Berarti itu dipegarkan. Ya, betul. Oke. Saya mulai. Oke, contoh satu kali. Mata. Oke, ulang. Telinga. Oh, salah. Lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Sekarang konsentrasi, ulang. Cepat. Dalam waktu 2 detik harus sudah melakukan apa yang saya lakukan. Oke? Oke. Mata. Masih ada yang salah. Ulang. Telinga. Hidung. Pinggang. Mata. Oh, masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Ya. Oke, Ibu, bergerak. Apa ada yang tidak senang? Senang. Ini yang kita laksanakan kemudian selanjutnya. Oke, Ibu akan jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kali ini. Ibu akan membagikan materi kepada adik-adik dan adik-adik membaca dengan seksama apa yang materi saya bagikan. Nah, kemudian saya perlu tekankan kembali asas-asas yang ada dalam kegiatan ini, asas kerahasiaan jangan ada dalam kegiatan
kegiatan ini jangan ada yang diceritakan kepada teman kalian. Oke? Oke. Gue akan membagikan materinya mengenai pemilihan program studi yang sesuai dengan potensi adik-adik. Saya ingin adik-adik membaca dalam waktu 5 menit. Baik, adik-adik sudah membaca? Sudah. Oke. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Apa yang telah kalian baca tadi? Program studi itu sesuai potensi yang saya miliki. Nah, sesuai potensi yang kalian miliki, ada yang bisa menjawab ketika kalian lulus dari sekolah nanti. Sekarang kan kalian sudah kelas 3. Kalian ingin memilih program studi yang seperti apa? Saya ingin dari adik Selvi untuk menjawab. Kalau saya ingin memilih program studi yang sesuai dengan bakat dan minat saya. Bakat dan minat. Kira-kira bakat dan minat Selvi itu seperti apa? Bakat saya kan di sentra tasik, jadi saya hanya akan masuk di fakultas sentra tasik. Oke. Kemudian adik Satria, apa yang setelah lulus nanti program studi apa yang nantinya adik Satria akan ambil? Saya akan mengambil program studi yang sesuai dengan bakat saya. Bakat Satria di mana? Bakat saya itu masuk poli, jadi saya masih di Penjas. Oke, bagus. Kemudian adik Kevina? Saya ibu, kalau misalnya sama dari SMA ibu, saya akan mengambil program studi yang sesuai dengan bakat saya. Bakat Kevina di mana? Jadi guru bu. Jadi guru, berarti Kevina harus mengambil program studi? PGSD. Oke, bagus. Terus adik itu mau bakatnya di mana? Di teknik ibu jadi arsitektur. Bagus. Terus kalau mau jadi teknik arsitektur, apa yang apakah bakat yang ada dalam diri itu mempunyai bakat arsitektur? Maksudnya sering gambar-gambar. Iya, ibu suka menggambar. Dengan saya sering latihan di rumah. Oke, bagus. Kemudian adik Dwi? Ya, kalau saya ingin jadi dokter bu. Terus? Jadi saya harus mengambil jika saya lulus nanti, saya akan masuk di jurusan kedokteran ibu. Ya. Terus adik Supenti? Ya bu, karena saya paham, saya tahu bahwa bakat saya itu di bidang komputer, maka saya akan memilih jurusan teknik sistem informasi kalau sudah di perguruan tinggi nanti. Pintar sekali. Adik-adik rupanya sudah paham ya tentang bakat-bakat atau potensi yang ada di dalam diri adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik ketika lulus nanti bagaimana usaha adik-adik bisa lulus di program studi yang adik inginkan, seperti pada adik Kevina menginginkan jadi seorang guru ya. Jadi kalau lulus nanti apa yang akan adik Kevina laksanakan agar bisa lulus program studi yang Kevina inginkan? Ya kalau itu ibu macam ikut NSPTN. Terus ada ujian kan ibu baru belajar lulus. Ya, pintar belajar. Kemudian untuk adik Spenti? Yang dari saya itu saya akan berusaha untuk menekuni di bidang tersebut agar saat ujian, tes atau apa saya bisa melalui itu, dan juga saya akan meminta orang tua saya agar dapat mendukung pilihan jurusan yang saya pilih. Pintar sekali. Kemudian adik Dwi? Kalau saya ibu, saya belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa masuk di
dilaksanakan. Oke, kemudian Adik Satria, Kenapa Ibu? Mulai mau ulang? ketika lulus nanti kan ada persyaratan-persyaratan. Apa yang akan Adik Satria lakukan agar bisa lulus dari persyaratan program studi yang diinginkan? Satria kan pengen jadi olahraga kan? Saya akan mengikuti tes atau apa dulu? Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, belajar dengan sungguh-sungguh agar saya bisa lulus di jurusan pendek. Di jurusan Menjas. Iya. Oke. Kemudian adik-adik sudah membahas tentang persyaratan atau program studi yang ingin adik-adik laksanakan di kemudian hari. Ibu ingin adik-adik menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Saya minta dari Adik Supendi dulu. Ya Bu, kesimpulannya untuk memasuki perguruan tinggi setelah kita lulus nanti itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih melatih diri kita agar kita dapat lulus di jurusan tersebut. Adik Dwi? Ya, kalau saya itu kesimpulannya jika ingin masuk ke jurusan yang saya geluti, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa masuk ke jurusan tersebut. Adik Siska bagaimana? Kalau saya Ibu untuk masuk ke jurusan yang saya ingin, saya belajar dan mengasah. Bagus sekali. Terus Sama Katrina? saya Ibu, jika saya ingin memilih jurusan yang saya sukai, saya harus memilih jurusan itu yang sesuai dengan bakat saya, Bu, bakat dan minat saya. Terus Adik Satria bagaimana? Saya Ibu, kalau saya masuk pada jurusan yang saya pilih, saya harus belajar dan berlatih supaya diterima. Adik Sapi, simpulannya bagaimana? Kesimpulan saya, kan saya ingin masuk ke fakultas farmasi, jadi saya lebih giat lagi melatih diri untuk mengetahui bagaimana cara-cara menari yang baik, gitu. Bagus, kesimpulan bersama bahwa ketika kita memilih program studi nanti setelah lulus dari SMA, adik-adik mempunyai berbagai macam program studi yang adik-adik inginkan dan menurut adik-adik sesuai dengan potensi adik-adik. Insya Allah adik-adik bisa lulus nanti di persyaratan-persyaratan yang akan dilaksanakan setelah lulus ujian nanti. Kemudian Ibu inginkan dalam bimbingan ini adik-adik mengungkapkan kesan dan pesan untuk Ibu atau untuk kita semua yang mengikuti kegiatan ini. Dari adik Ervina mungkin? Ya, pesan saya dalam materi ini sama-sama sekali Bu. Pesan saya kalau boleh Ibu sama-sama senang. Ya, oke, Sepenti. Ya, kalau dari saya sangat senang dan saya juga sangat lebih yakin lagi bahwa dengan potensi yang saya miliki saya punya peluang besar di perguruan tinggi nanti. Dan Ya. saya jangan segan-segan lagi untuk datang ke Kelas ini. Terus adik Billy? Ya, saya sangat senang dengan adanya bimbingan ini karena bisa menambah wawasan saya untuk memasuki jurusan yang saya inginkan. Adik Siska bagaimana? Pesan saya itu senang, kalau pesan saya itu saya bisa datang kemari. Adik itu Satria bagaimana? Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu saya senang sekali dengan bimbingan pada siang hari ini. Saya minta Ibu dengan menambah lagi ya. Oke, tadi kita memulai kegiatan dengan doa, maka kita akhiri dengan doa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian Ibu akan membagikan laisek atau penilaian kepada Ibu terhadap kegiatan ini. Isi ya sesuai dengan apa yang ada di situ, nama, tanggal.
Kegiatan ini